Ini kan indukan-indukan yang masih proses mungkin bunting, atau ini mungkin saja beberapa kali kawin ya kan. Nah, jadi bisa dilihat ya, kayak ini ya, yang coklat ini. Jadi ini kadar BCS yang ibaratnya itu standar lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Anak-anak Farm ya. Lanjut ya, daily vlog kita. Hari ini kita habis chopper pakan nih teman-teman. Nanti bisa dilihat ke sana. Nih apa ya, daun mangga ramban. Ini banyak sekali. Iki lho rek, iki di lompokno lho, aja di gua lho iki. Ini ramban ya, terus rumput. Nah, ini proses tadi habis dicopot, processing sini. Ya mungkin teman-teman biasa udah lihat ya di vlog-vlog sebelumnya itu di apa namanya? Di IG juga, di Facebook juga, di TikTok juga ada. Ini teman-teman bisa lihat biasanya ya prosesnya dicopper dulu di sini, terus persiapan. Biasanya siang menjelang sore prosesnya. Nah, ini kalau udah sore jam-jam 4 jam 5 ini tinggal pemberian. Nah, ini ada Pak Imam di sana, Pak Imam kepala kandang ya. Ini oh ya, kita ini ada ini ya. Tak liatin ya, indukan bunting, indukan pasca melahirkan. Jadi biasa pasca melahirkan tuh perlu pemantauan yang cukup intensif ya teman-teman ya. Kita contoh ya. Oke. Nah, ini rata-rata indukan yang baru melahirkan nih. Ya bisa dilihat ya, maksudnya keadaan perutnya itu sangat kosong ya, tipis, terus kayak ini nih sepertinya sedikit lemas ya, tidak sehat gitu. Yang coklat ini kan kelihatan baru melahirkan, perutnya kempis ya kan. Nah, ini pemantauannya kudu khusus, intensif ya. Kalau enggak ya paling rawan itu adalah kejadiannya dia ambruk. Nah, makanya ini dikhususkan lapang dia, jadi apa, palungan pakannya itu dia nggak kompetisi gitu loh. Jadi pakannya cukup, pastikan pakan-pakan yang protein tinggi ya. Kalau bisa ya ramban, banyakin rambannya. Terus apa namanya, konsentrat ya, untuk mengembalikan body condition score atau skor kondisi tubuhnya. Minimal tuh harus 3. Nah, 3 modelannya gimana nanti tak coba lihat di tempat-tempat yang sana ya. Kalau ini yang masih dere-dere ya, dere-dere. Nah, sini ini yang habis bunting dan keadaan BCS-nya sangat rendah. Nah, pelajaran hari ini kita mau sharing masalah lumpuh ataupun ambruk. Biasanya kejadian itu teman-teman terjadi paling sering di indukan pasca melahirkan atau indukan lagi bunting. Nah, alasan dan faktor penyebab utamanya itu adalah pakan. Nah, pakan itu biasanya dia kadar energi, terutamanya energi ya. Energi dia itu energinya sangat rendah. Kalau hanya diberikan rumput dengan syarat kasar yang sangat tinggi, kayak tadi rumput yang teman-teman lihat di sana itu, tidak diimbangi dengan kadar protein atau kadar energi atau karbohidrat yang tinggi seperti konsentrat ataupun apapun lah itu, limbah-limbah pertanian yang kandungan energinya tinggi, biasanya bakalan ambruk. Biasanya kita sebut tuh the negative energy balance. Negative energy balance itu biasanya kejadiannya pasca melahirkan, kebutuhan dia untuk memproduksi susu itu tinggi, terus dia pakannya energinya sangat rendah, biasanya terjadi ambruk. Nah, kita coba main ke yang apa, yang BCS-nya tinggi. Nah, ini BCS-nya yang lumayan ya, bagus ya BCS-nya ya. Yang saya lihat ini gemuk-gemuk ya, bersih-bersih. Jadi
bulunya tuh klimis, dia nggak kelihatan kurus banget, tipis. Mari lahiran ya Iko. Mari lahiran. Kok pindah? Nah, seperti itu juga dia baru lahiran terus badannya sangat tipis, jadi perlu pemantauan khusus kawan-kawan ya. Pemantauan khusus gimana? Yo pakannya diperhatiin no. Kalau nggak terjadi lagi nanti ambruk biasa lah. Tapi dengan kadar ambang yang wajar. Ya coba teman-teman lihat-lihat, nanti ambil ya footage ya yang kamu coba shoot aja nih. Ini kan indukan-indukan yang masih proses mungkin bunting atau ini mungkin saja beberapa kali kawin ya kan. Nah, jadi bisa dilihat ya kayak ini lah yang coklat ini. Jadi ini kadar BCS yang ibaratnya itu standar lah, nggak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Nah, kita biasanya bilangnya itu BCS 3. Nah, intinya pakannya diperhatikan. Nah, yang saya bilang kalau dia dalam keadaan apa namanya habis baru banget dari melahirkan itu teman-teman, kalau hanya ini doang tanpa bantuan konsentrat ya, misalkan seperti apa namanya DDGS, CGF, terus mungkin tumpi, mungkin teman-teman ada yang bisa dapatkan apa namanya limbah-limbah dari pembuatan tahu malah bagus. Nah, itu disupport supaya apa nggak turun, ataupun beli konsentrat jadi. Cuman masalahnya adalah kalau konsentrat jadi harganya mungkin sedikit mahal. Kalau punya ternak 1-2 ekor nanti nggak masuk gitu teman-teman. Itu untuk apa namanya istilahnya untuk pakan. Nah, kayak gini ini kan bagus. Nah, coba lihat. Nah, ini seperti ini. Kayak gini. Ini kan keadaan kambing yang ibaratnya tingkat skor kondisi tubuhnya ideal lah. Jadi tidak terlalu kurus, juga tidak gemuk banget gitu loh. Itu seperti itu. Cempe yang baru lahir, baru lahir apa? Udah pembesaran ya, riring. Ini menjelang apa namanya teman-teman? Kalau yang ini tuh menjelang menjadi indukan. Ini yang baru-baru melahirkan nih. Nah, ini kan diperah tuh sama Mas Andi. Oh, tumpah. Apa Mas titis lagi? Enggak. Nah, ini. Nah, kebetulan ini sore ini saya ada tamu ya teman-teman ya, Pak Zainuri ya. Peternak juga, pensiunan apa ya? Kantor wilayah apa Kemenkumham dari punya peternakan di Solo. Ini proses pembakaran ya, pembakaran sisa ranting. Kapan bu bakar ini? Buat tumpuk nong, hah? Terus? Om PLN. Kapan dijupuk? Oh. Iki sisa iki ya apa? Ramban ya rek ya. Ini sisa ramban. Biasanya kita bakar ya, atau ini mau diambil sama orang PLN lagi. Ini biasanya orang-orang pembuatan tahu tempe suka ya buat ini, buat apa namanya processing. Itu teman-teman habis ngarit. Oke, terakhir coba lihat di sini ya teman-teman ya. Banyak kebuang gini ya. Rumput kayak gini aja mau ya, kalau domba ya. Oke. Tapi tetap disupport dengan pakan konsentrat biasanya kita. Jadi alhamdulillah sehat-sehat ini. Ini juga kalau ini ramban ya, kambing
Kandang kambing ini lamban. Nah, pakan itu teman-teman ya, buat sobat ternak, pakan itu sangat penting ya. Walaupun kayak ngene-ngene tok, ya ngono tuh Mas pakane ngono kan. Ya ngono tok, tapi ya kudu diperhatekno, didelok. Apa pakane iku bisa memberikan pertumbuhan yang maksimal apa tidak. Ya kan? Cukup apa tidak. Ya kan? Umban nih merino. Ya kan? Nah, intinya teman-teman sobat ternak ya. Kalau teman-teman mau apa namanya? Menghindari penyakit-penyakit yang tadi kayak lumpuh ya kan? Ambruk itu klasik kalau kita para breeder pembibit kambing domba itu wajar terjadi itu. Apalagi kalau punya 100 200 gitu. Nah, di anak kandang farm aja ya ribuan itu pasti ada kejadian miss. Padahal pakannya sudah formulasikan. Sudah saya formulasikan, terus sudah diberikan. Yang di kandang yang mantau itu sarjana peternakannya 3 orang, dokter hewannya 2 orang juga terjadi. Nah, apalagi kalau teman-teman misalkan ya para sobat ternak itu kalau misalkan punya kambing domba 1-2 mungkin nggak masalah, tapi udah mulai 50 100 gitu kan. Nah, itu biasanya kejadiannya adalah tadi ambruk. Nah, tips dari saya, perhatikan pakannya, perhatikan perilaku makannya. Insya Allah kalau itu teman-teman praktikan nggak akan terjadi ambruk ataupun masalah di ternaknya. Sekian mungkin ya kawan-kawan dari saya, kita vlog hari ini. Bagi teman-teman yang mau main-main ke anak kandang farm silakan ya. Mau belajar ke anak kandang farm silakan. Kita ada program intensif ya. Terus hubungi saya di WA. Terus kalau mau gabung jadi mitranya anak kandang farm silakan. WA ada di deskripsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.